Indonesian Medical Education and Research Institute Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hadir dengan program podcast untuk menyampaikan informasi dan diskusi terkait penelitian, pendidikan, dan inovasi di bidang kedokteran. Selamat datang di Recast. Baik, bertemu kembali di acara IMERI Recast. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang pasti sangat menarik juga, yaitu deteksi dini dan pencegahan kanker kolorektal, suatu langkah cerdas untuk masa depan yang sehat. Kali ini kita akan ditemani oleh seorang guru besar yang saya yakin sebagian besar pemirsa telah mengenal dengan baik, yaitu Profesor Dr. Murdhani Abdullah, spesialis penyakit dalam KGEH, Finasim, FACG, FASGE. Selamat datang, Prof. Murdhani. Terima kasih, Prof. Hekar. Selamat pagi, para baik. pemirsa. Kita akan berbincang-bincang. Prof. Murdhani, beliau adalah Ketua Human Cancer Research Center Indonesian Medical Education and Research Institute IMERI FKUI. Beliau juga staf divisi gastroenterologi, pankreatobiliar, dan endoskopi saluran cerna Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Dan yang tidak kalah penting, beliau adalah Editor-in-Chief dari Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Endoscopy. Baik, Prof. Murdhani, kita bincang-bincang sebentar ya. Kita mulai dahulu, Prof. Murdhani. Bisa sedikit dijelaskan sebetulnya seberapa besar sih permasalahan kanker kolorektal di Indonesia kita ini? Silakan, Prof. Murdhani. Terima kasih, Prof. Hekar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa IMERI Recast. Ini suatu kebahagiaan bagi saya bisa ikut serta dalam podcast kali ini. Dan kita akan berbincang tentang kanker kolorektal. Kalau melihat data yang kita punya memang sangat terbatas, maka besaran masalah ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Tentu yang pertama angka epidemiologi. Memang sayang sekali kita belum punya registry yang bagus untuk itu. Namun dari data yang kita punya tampaknya ada hampir 30.000 kasus baru pada tahun 2022. Ini angka yang tidak kecil tentunya. Dan kalau kita lihat dalam 3 dekade terakhir, maka kita lihat bahwa angka insidence kanker kolorektal ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Dan hal ini pun terkonfirmasi dengan data dari sumber lain, seperti misalnya Globokan yang sering jadi rujukan. Di samping itu, kita juga melihat bahwa hampir 80% pasien kanker kolorektal kita yang datang ke rumah sakit adalah dalam stadium lanjut. Salah satunya adalah karena nggak adanya screening, sehingga pasien datang dengan biasa dengan keluhan, dan kita tahu bahwa kanker yang sudah menimbulkan keluhan adalah kanker stadium lanjut. Oleh karena itu tidak kita pungkiri bahwa hampir 80% pasien yang datang itu stadium 3 dan stadium 4 sudah cukup lanjut. Artinya stadium lanjut ini berakibat pada rendahnya angka harapan hidup dan tentu hilangnya produktivitas seseorang dengan kondisi tersebut. Jadi memang ini beban untuk keluarga, beban untuk masyarakat, dan juga beban untuk negara untuk memberikan pengobatan bila mana pasien datang dengan stadium lanjut seperti ini. Ya, baik, Prof. Murdhani. Artinya kan bisa kita katakan seseorang terkena kanker kolorektal, pasti ada faktor risiko ya, Prof. Murdhani. Nah, bisa bercerita sedikit kepada kita, faktor risiko apa, atau bisa nggak kita modifikasi nih, sehingga menjadi tidak begitu risiko atau mengurangi makan menghilangkan. Silakan, Prof. Murdhani. Betul sekali, Prof. Memang kalau kita lihat bahwa hampir semua penyakit termasuk kanker adalah hasil interaksi antara genetik dan lingkungan. Nah, ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak. Kalau kita lihat seperti misal usia orang usia bertambah ya, itu nggak bisa kita modifikasi. Yang kedua, genetik, bahwa ada sejumlah materi genetik yang kita terima dari orang tua kita,
dan nenek moyang kita, itu pun nggak bisa kita modifikasi. Namun pola hidup sehat, pola makan, jenis makanan yang kita konsumsi itu bisa dimodifikasi. Jadi di sini sejumlah variabel faktor bisa kita modifikasi dan itu menjadi andalan kita sebagai primary prevention untuk mencegah timbulnya kanker. Oke, kalau demikian bisa kita katakan ya Prof. Murdani bahwa untuk kanker kolorektal diagnosis dini ya menjadi penting. Jadi kunci kali ya. Ya. Bisa cerita sedikit nih Prof. Murdani, seberapa besar pentingnya kita jadi di aware nih ya, diagnosis dini gitu. Dan kapan kita bisa melakukan itu sih Prof. Murdani? Betul, Prof. Ini penting sekali memang di samping primary prevention dengan hidup sehat tadi, bahwa makanan sangat penting, kemudian olahraga yang teratur penting, dan juga sangat penting adalah deteksi dini. Nah, kita tahu bahwa kanker kolorektal ini sebenarnya bisa dicegah dan bisa diobatin kalau ditemukan pada stadium dini. Cuman masalah bagaimana kita mendapatkan stadium dininya. Nah, hal yang paling penting adalah tentu kita mengidentifikasi mereka yang masuk at risk group. Mereka yang berisiko. Secara umum, semua orang yang usia di atas 50 tahun itu berisiko untuk dapat kanker kolorektal, sehingga jadi subjek untuk menjalani screening atau penapisan. Memang cut off waktu umur ini bervariasi dari berbagai guideline. Kita lihat kalau misalnya Amerika, misalnya untuk orang kulit putih, mereka patokanlah 50 tahun ke atas. Tapi untuk warga Amerika yang kulit berwarna, Black American misalnya, mereka mulai screening pada usia 45 tahun. Jepang malah lebih awal, 40 tahun. Malaysia menentukan 45 tahun. Tapi kita Kemenkes menentukan usia mulai screening adalah 50 tahun. Hal yang sangat. Namun mesti kita ingat juga bahwa banyak kasus-kasus kanker kolorektal kita yang berusia di bawah 50 tahun. Hampir 40% penderita kanker kolorektal kita yang ada di rumah sakit itu berusia di bawah 50 tahun. Artinya kita mesti hati-hati juga. Kalau saya pribadi cenderung menganjurkan kita mulai lebih awal, 45 tahun misalnya, kita mulai screening. 50 ya? 45 tahun. Ya, lebih awal sedikit. Dan screening penting. Nah, mengenai caranya, tentu banyak cara untuk screening. Yang paling sederhana dan mudah dikerjakan di pusat-pusat kesehatan yang relatif kecil sekalipun, di puskesmas misalnya, adalah pemeriksaan darah samar feses. Bahwa kalau kita melihat nature-nya, kanker kolorektal ini umumnya berasal dari mukosa usus besar. Dan kalau ada perubahan pada mukosa usus besar ini, apa yang terjadi adalah kemungkinan eksfoliasi atau lepasnya sejumlah sel-sel ke dalam rongga usus dan bercampur dengan feses. Artinya feses menampung sejumlah tanda-tanda baik bakteri genetik maupun tanda perdarahan akibat eksfoliasi tadi. Dan tanda ini bisa dicek di kotoran yang kita kenal sebagai pemeriksaan darah samar. Dan ini bisa dilakukan di pusat kesehatan yang sederhana sekalipun. Primer ya. Ya, cek darah samar seperti ini bisa dilakukan berbagai cara. Yang paling sederhana dengan Benzidine test yang dulu kita pernah belajar di saat kita kelas 2 FK belajar cek Benzidine. Tapi tes ini saya pikir sudah lama ditinggalkan karena beberapa pertimbangan termasuk efek toksisitasnya terhadap pelaksanaan maupun lingkungan. Yang kedua adalah guaiac based fecal occult blood test, tes darah samar berbasis tes guaiac. Ini pun mulai ditinggalkan karena banyak bahan makanan yang bisa memberikan hasil positif, seperti misalnya minum vitamin C sebelumnya atau makan daging merah sebelumnya atau daun-daunan hijau bisa memberikan hasil positif palsu dengan tes ini. Oleh karena itu untuk tes ini sering sekali peserta diminta untuk tidak makan A, B, C, D selama 3 hari sebelumnya. Dan ini sangat mengganggu, menurunkan keinginan orang untuk mau menjalani tes walaupun hanya tes feses. Sekarang kita lebih banyak menggunakan fecal immunochemical test. Yaitu tes darah samar yang menargetkan pemeriksaan terhadap human globin yang ada dalam feses. Artinya kalau hasilnya positif, maka
menjadi subjek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ini adalah tes awal yang sederhana, mudah dilakukan, dan hasilnya bisa jadi patokan untuk memulai pemeriksaan berikutnya, yaitu kolonoskopi. Saya kira Tadi apa nama tesnya, Prof? fecal Fecal immunochemical test, ya FIT. Baik. Jadi artinya kalau bisa saya tangkap ya Prof Murdani, usia 50 atau 45 tahun mulailah screening. Iya. Jadi itu aja ya. Jadi Untuk 45 risiko tahun. rata-rata. Apa, Prof? Untuk risiko rata-rata. Ya, risiko rata-rata 45 atau 50 tahun periksalah rutin secara untuk deteksi dini ya. Iya. Karena walaupun tanpa gejala bisa saja sudah ada sesuatu gitu ya. Iya. Yang dilakukan tadi pakai fecal Chemical test. chemical testing. Nah, saat ini itu di semua laboratorium sudah menggunakan itu, Prof. Artinya kalau saya memeriksa ke laboratorium darah samar, apakah teknik itu atau kita periksa khusus gitu permintaan? Bisa diminta secara khusus, dan saya yakin bahwa hampir semua laboratorium memiliki tes ini saat ini. Karena tes ini bukan tes yang canggih, relatif sederhana namun efektif. Memang sih masih ada modalitas lain yang bisa digunakan seperti misalnya imaging, CT, kolonografi, cuman agak sedikit mahal dan ada X-ray-nya. Jadi pertimbangan. Memang terus terang Prof, walaupun pemeriksaan feses sudah dibuang, ternyata dalam pengalaman di banyak negara yang melakukan screening, tidak semua orang juga bersedia mengambil feses yang sudah dibuang itu untuk dibawa ke laboratorium untuk dites. Itu jadi satu kendala juga mengambil feses. Maka oleh karena itu banyak negara dengan program screeningnya membuat segala model untuk mempermudah masyarakat untuk bisa mengambil feses secara mudah, taruh ke pot dan mengirimkan ke laboratorium atau melakukan pemeriksaan secara mandiri. Sekarang banyak rapid test yang ada di pasar yang bisa digunakan, hanya meneteskan hasil campuran kotoran ke rapid test tersebut dan kita bisa hasil positif negatif. Sama mirip dengan pemeriksaan kehamilan ya, tes urin pada kehamilan ya. Baik. Prof, arti kalau 45 tahun atau 50 tahun saya periksa darah samar ya, negatif. Ya. Kapan saya perlu mengulang kembali? Betul, ini saya kira poin penting bahwa sekali lagi untuk yang risiko rata-rata yaitu populasi umum yang nggak ada riwayat kanker kronik keluarga, maka pemeriksaan screening ini kalau hasil pertama negatif, seyogyanya setiap tahun diulang. Memang polisi interval pengulangan ini berbeda-beda. Beberapa negara menggunakan jarak setahun, namun ada negara lain menggunakan 2 tahun. Untuk kita, saya pikir jarak setahun cukup reasonable. Namun, Prof, mungkin perlu kita waspada juga untuk mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Risiko tinggi itu artinya mereka yang ada riwayat kanker kolorektal di keluarga, entah itu ibunya, ayahnya, kakek neneknya, atau om paman tantenya. Maka untuk mereka ini mulai screening mulai pada usia 10 tahun lebih muda dari penderita kanker yang termuda di keluarga. Gitu. Kalau misalnya ada seorang anggota keluarga yang dapat kanker pada usia katakanlah 45 tahun gitu ya, maka semua anggota keluarga yang ada hubungan darah dengan yang bersangkutan sebaiknya memulai screening pada usia 10 tahun lebih muda daripada usia 35 tahun. Dan sebaiknya sih memang dengan pemeriksaan yang lebih lebih akurat seperti misalnya kolonoskopi, karena bisa sekaligus di samping mengetahui adanya kanker awal, kanker dini, ataupun malah bisa mengetahui pra-cancer, yaitu berupa polip. Nah, di samping mengetahui sekaligus bisa melakukan tindakan untuk membuang atau mengangkat lesi-lesi pra-cancer tersebut atau lesi kanker dini tersebut. Jadi di sini kita melihat bahwa di samping modalitas FIT tadi, kita juga punya kolonoskopi yang berfungsi untuk diagnosis sekaligus untuk terapeutik membuang lesi-lesi tersebut. Baik, Prof Murdani. Jadi kalau saya bisa sampaikan, kita screening ya Prof Murdani ya. Jadi kalau di keluarga ada umur 50 tahun terdeteksi, berarti kita harus 10 tahun 40. lebih. Ya, 40. Ya, mulai. Terus kedua,
Tadi berapa kalau kita screening negatif nih, kita berapa lama? Setahun. Setahun lagi ya. diulang kembali. Baik. Terus kedua, artinya begitu kita screening positif nih, misal darah samarnya, berarti kita tentu ke dokter, Ya. dipertimbangkan kolonoskopi gitu atau gimana? Betul, Prof. Jadi semua yang mereka yang hasil pemeriksaan awal ini positif, seyogyanya melanjutkan dengan pemeriksaan lebih telaten, yaitu dengan kolonoskopi. Oleh karena itu, saya pikir dengan diluncurkannya program screening kanker kolorektal seperti ini, maka sudah waktunya kita punya lebih banyak sentra endoskopi, punya lebih banyak endoskopis yang bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Prof. Murdani, kita di Indonesia nih ya, Prof. Murdani kan lagi meneliti nih banyak ya dalam hal kanker kolorektal ini. Ada teknik baru nggak yang kita sedang kembangkan ya, atau dalam suatu diagnosis dini kali gitu? Bukannya sedang kerjakan ya? Betul, Prof. Memang di IMERI kita mengembangkan apa yang dikenal sebagai liquid biopsy. Kita memahami bahwa pemeriksaan feses walaupun sederhana dan barang terbuang nggak mudah dilakukan karena nggak semua orang berkenan mengambil buangannya untuk taruh ke meja, taruh ke pot dan dikirim ke laboratorium, apalagi memeriksa sendiri. Yang kedua, CT kolonografi kita tahu bahwa masih relatif mahal dan ada X-ray. Kalau itu diulang berkali-kali tentu resiko X-ray juga jadi pertimbangan kita. Yang ketiga, walaupun paling efektif, paling cost efektif yaitu kolonoskopi. Mungkin lebih sedikit orang mau menjalani kolonoskopi tanpa keluhan ya. Walaupun sekarang mulai ada kesadaran beberapa pasien yang yang aware pentingnya screening ini, mereka datang untuk minta kolonoskopi meskipun belum ada keluhan. Nah, apakah ada pilihan lain? Tentu, Prof. Kita melihat bahwa opsi liquid biopsy merupakan salah satu harapan ke depan, baik untuk diagnosis, untuk screening, maupun untuk memantau efikasi dari terapi dan juga sekaligus untuk memproyeksi prognosis perjalanan penyakit ini. Namun kita akui bahwa liquid biopsy yang ada sekarang ini belum sempurna, masih perlu penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan teknik, metode, dan cara yang lebih baik, yang lebih sehingga menghasilkan suatu tes yang lebih sensitif dan lebih spesifik untuk kanker kolorektal. Di samping itu barangkali juga penting di luar sana sudah mulai ada genetic stool test. Saya kira Amerika mulai memperkenalkan Cologuard untuk tes yang berbasis genetic stool test ini, dan juga sebenarnya mereka sudah mulai memberikan opsi untuk liquid biopsy dengan tes tertentu yang cocok untuk masyarakat mereka. Dan saya pikir tes-tes seperti ini bila mana hendak kita gunakan di kita tentu memerlukan uji validasi agar tes tersebut bisa memberikan performance yang lebih kurang sama dengan apa yang didapatkan di tempat asal mereka. Prof. Murdani, lanjut lagi nih ya. Jadi saya tertarik dengan pernyataan Prof. Murdani bahwa screening perlu ya pasti ya. Betul. Tapi preventif juga menjadi hal yang penting ya. Punya data nggak sih Prof. Murdani? Kan tadi di awal dikatakan ya gaya hidup ya, menyesuaikan gaya hidup kita. Memang ada data nggak sih? Memang bisa mempreventif. Apa ada nggak sih penelitiannya gitu? Atau memang baru prediksi aja nih? Betul, Prof. Saya kira banyak bukti saintifik yang menunjukkan bahwa beberapa pola hidup sehat membantu mencegah munculnya kanker kolon ini. Memang belum semuanya terbukti secara pasti, tapi beberapa hal seperti misalnya exercise yang teratur, latihan teratur, kemudian konsumsi sayur-sayuran berwarna hijau dianggap punya nilai proteksi untuk timbulnya kanker ini. Sebaliknya, konsumsi daging merah yang dibakar misalnya terbukti bahwa dia merupakan faktor risiko untuk memunculkan. Jadi saya pikir oleh karena itu melaksanakan hidup sehat jadi faktor
penting untuk mencegah kanker ini muncul. Dan di samping itu tentu screening salah satu opsi yang penting juga, karena tidak semua pola hidup ini bisa kita kontrol secara baik, apalagi sekarang di mana pola makan kita berubah ya dengan westernisasi, pola makan kita banyak lemak, kemudian kurang serat, itu semua merupakan faktor risiko untuk kejadian kanker seperti ini. Baik. Oke, selanjutnya Prof. Murdani. Kan saya tangkap juga nih ya, Prof. Murdani, bahwa deteksi dini menjadi kembali hal yang sangat penting. Betul. Tentu kita pengen sih nggak jadi penyakit kanker kan. Betul. Jadi deteksi dini pasti menjadi isu ya pada menuju ke kanker itu ya. Betul. Nah, sebetulnya apa sih harapan dari Prof. Murdani nih ya? Kan tadi saya dengarkan, satu, menentukan kapan kita melakukan screening deteksi kan juga sulit ya. Tapi kurang lebih ada 50-45 tahun. Iya. Kedua, gejala sudah. Tapi kalau saya dengar dari awal, kan prevalensi tinggi juga ya. Iya. Tinggi. Gimana nih Prof. Murdani? Sehingga ini menjadi suatu program kali ya, suatu kebijakan di kita ya untuk melakukan suatu screening, peran pemerintah di mana gitu, atau peran ilmuwan di mana, saintis, peneliti, silakan. Iya, Prof. Memang terus terang ini tugas besar yang mestinya melibatkan semua pihak untuk ikut mensukseskan program screening ini. Ya, tentu pemerintah punya peran penting, tapi pihak akademisi juga punya peran yang tidak kecil di sini untuk mengembangkan metode, mengembangkan teknik, dan tentu juga pihak-pihak LSM punya peran yang tidak kalah pentingnya juga. Jadi saya pikir mesti ini melibatkan semua pihak untuk mensukseskan program screening kanker kolorektal. Mungkin banyak orang skeptis apa betul screening ini bisa menurunkan insidence kanker kolorektal. Saya pikir sudah banyak bukti epidemiologis yang menunjukkan bahwa di negara-negara yang menerapkan program screening terbukti bahwa insidence kankernya turun secara signifikan, Prof. Jadi kita bisa paham kalau dulu mungkin kita nggak terlalu ngeh dengan pentingnya screening ini, mengingat mungkin insidence yang relatif rendah di beberapa dekade yang lalu. Namun dalam 2-3 dekade terakhir kita melihat ada peningkatan yang signifikan dari kanker ini, sehingga program screening diharapkan bisa membantu mencegah meningkatnya, kalau bisa menurunkan insidence dan mortalitas akibat kanker kolorektal ini ke depan. Saya kira ini hal yang penting, ya. Prof. Ya. Baik, tentu kalau kita udah diagnosis, pasti kemudian terbukti ya kanker kolorektal, terapi menjadi suatu tantangan berikutnya. Kita dengarkan beberapa kanker dari beberapa organ, ada terobosan terapi yang sudah bagus ya, artinya promising banget gitu ya. Ya. Bagaimana dengan kolorektal sendiri? Benar, Prof. Memang ini hal yang penting saya pikir. Orang dulu kan banyak takut kalau ketahuan kanker nggak ada obatnya. Dan dulu waktu saya di kedokteran juga diajarkan ada penyakit yang nggak bisa dicegah, nggak bisa diobati, yaitu kanker. Tapi sekarang kan sudah berubah ya, bahwa teknologi mengubah semua ini, bahwa kanker bisa dicegah dan juga bisa diobati, terutama kalau bisa ditemukan pada stadium dini. Untuk kanker kolorektal kita melihat banyak sekali perkembangan, Prof, baik dari aspek diagnostik maupun dari aspek terapeutik. Ya, bahwa dengan screening ini kita diharapkan bisa menemukan kanker stadium dini, malah bisa menemukan pra-cancer lesion, yaitu berupa adenoma. Dan untuk adenoma maupun kanker stadium awal, stadium dini, banyak tindakan perendoskopi yang bisa dilakukan dan efektif terapeutik, artinya menghilangkan lesi secara sempurna ya. Memang kalau kanker mulai invasif lebih lanjut, kita perlu tindakan pembedahan. Namun pembedahan pada stadium seperti ini sifatnya kuratif, Prof. Kuratif, artinya bisa mengobati, mengangkat kanker secara keseluruhan. Namun itu kan harapan kita. Apa yang sedang kita hadapin adalah kanker datang pada stadium lanjut. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan sekarang lebih sifatnya paliatif, baik itu operasi, kemoterapi, radioterapi, dan sekarang kita punya imunoterapi.
Dan sekali lagi pemirsa sekalian bahwa perkembangan terapi kolon ini sudah sangat maju sehingga kita melihat bahwa ada usaha untuk apa kita kenal sebagai precision medicine, bahwa kanker kolon walaupun namanya kanker kolon tapi ternyata dia tidak homogen. Setiap orang punya karakter tersendiri sehingga pengobatan pun siap menyesuaikan per pasien dengan pemeriksaan biomarker misalnya, sehingga imunoterapi bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang yang boleh jadi berbeda-beda. Jadi saya pikir Prof, banyak sekali perkembangan dalam hal diagnosis maupun dalam hal terapi untuk kanker kolorektal ini, dan sangat membuka peluang untuk pencegahan dan pengobatan secara sempurna. Baik, jadi artinya gini, screening penting ya, gitu. Betul. Alhamdulillah nggak ada gitu ya. Ya. Kalau ada pun kita deteksi dini, Ya. ya diagnosis dini. Kalau saya dengar dari Prof. Murdani, bahkan pada 2 stadium di awal itu sangat dengan endoskopi saja bisa ya. Bisa. Bahkan yang di tengah itu direseksi kali tapi Ya. cukup bagus gitu ya. Memang kalau stadium yang akhir ini yang cukup berat sehingga pengobatannya menjadi invasif dengan segala bermacam faktor-faktor dampak dari pengobatan tersebut. Tentu tapi walaupun demikian, walaupun dia stadium akhir, kita pasti punya harapan gitu ya. Artinya promising masih tetap ada dengan kemajuan obat-obatan yang ada saat ini. Yang paling penting adalah deteksi dini, terapi secepat mungkin kalau kita dapatkan. Betul. Nah, terakhir nih Prof. Murdani, apa pesan Prof. Murdani nih untuk masyarakat? Satu pesan bagaimana kita melakukan satu screening, bagaimana melakukan satu deteksi dini, pencegahan dan sebagainya. Silakan. Terima kasih Prof. Saya pikir yang penting yang pertama, jangan takut. Karena kanker kolorektal ini bisa dicegah, bisa dideteksi dini, dan bisa diobati. Yang kedua, jangan lupa sayangi tubuh kita dengan makanan yang sehat. Sehat tentu halalan thayyiban ya. Thayyib barangnya tentu halal juga dalam memperolehnya. Dan jangan lupa bergerak secara aktif, exercise secara teratur, dan berhenti merokok. Nah, ini penting karena hampir 9% kita adalah perokok. Dan yang ketiga, jangan lupa periksa diri secara berkala, karena deteksi dini ini bisa menyelamatkan jiwa akibat kanker kolorektal. Khususnya pada di atas 45 tahun ya. Betul, Prof. Baik, terima kasih Prof. Murdani untuk waktunya. Kita akan akhiri sesi pertama kita. Kita akan break sebentar, nanti kita masuk kembali ke sesi kedua, sesi yang sangat menarik tentang quick answer. Ya, makasih Prof. Murdani, kita ketemu kembali. Sama-sama Prof, terima kasih. Baik, kembali kita bertemu Prof. Murdani. Kita masuk sesi kedua. Ya, sesi kedua itu adalah quick answer. Prof. Murdani silakan menjawab salah atau benar dan sedikit kasih berikan penjelasan. Kenapa jawabannya seperti itu? Kita mulai Prof. Murdani. Pertama, screening kanker kolorektal hanya perlu dilakukan jika ada gejala seperti darah dalam tinja. Silakan. Wah, ini rasa ujian ini. Silakan, Prof. Iya, boleh jujur salah Prof. Salah. Karena screening justru dilakukan sebelum gejala itu muncul. Dan ini penting untuk menemukan ada polip atau kanker stadium awal yang belum ada gejalanya. Jadi screening ini justru disasar ke mereka yang belum ada keluhan. Oke, baik. Berarti kan tadi disebutkan ya bahwa umur sekian mulai screening meskipun tanpa gejala. Betul, Prof. Apalagi kalau sudah ada gejala harus lebih hati-hati ya. Betul. Atau ada keluarga. Keluarga ya, betul. Baik. Kalau demikian benar nggak? Orang dengan resiko rata-rata bisa mulai screening pada usia 4-5 tahun. Kalau itu benar, Prof. Nah. Karena usia itu salah satu pemicu munculnya kanker. Dan banyak bukti bahwa pada usia menjelang 50 dan di atas 50, insiden kanker mulai meningkat secara signifikan. Tentu untuk mereka yang di bawah itu tidak diperlukan, kecuali kalau ada riwayat
keluarga yang menderita kanker pada usia muda. Hmm. Maka semua keluarga yang ada hubungan darahnya perlu screening pada 10 usia tahun. lebih muda, 10 tahun lebih muda daripada Ya. usia termuda yang ada di keluarga. Ya, betul. Baik, tes tinja tadi Prof. Muradi sampaikan ya, FIT atau FOBT ya, adalah satu-satunya metode yang kita pakai direkomendasikan untuk screening. Sebenarnya tidak tepat, Prof, karena kita melihat ada beberapa modalitas untuk screening di samping pemeriksaan darah samar baik dengan FOBT maupun FIT. Salah satu dengan imaging misalnya. Dulu ada colon in loop, sekarang udah jarang digunakan. Tapi sekarang kita punya CT colonografi. CT colonografi ini semacam virtual colonoscopy. Jadi dengan CT scan yang tertentu, kita bisa bikin suasana seperti kita masuk ke dalam kolon seseorang, bisa menilai apakah ada polip, ada kanker. CT colonografi sudah diakui sebagai salah satu modalitas untuk screening, Prof. Tentu cara lain adalah colonoscopy. Untuk mereka yang high risk group tentu lebih bagus langsung Kolonoskopi kita lihat ya. sekalian untuk terapeutik, Prof, ya, dilihat dan kalau ada kelainan bisa sekaligus dilakukan tindakan untuk terapinya. Baik. Gaya hidup sehat, tapi mungkin tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Prof. Murdani ya. Gaya hidup sehat tidak banyak berpengaruh terhadap risiko kanker kolorektal. Oh, tidak banyak berpengaruh. Enggak, Prof. Gaya hidup saya itu penting sekali, sangat amat penting, dan itu merupakan bahagian dari primary prevention kita untuk mencegah ya. Jadi pemirsa sekalian, hidup sehat itu sangat penting, baik itu dari jenis makanan, pola makan, exercise yang teratur, memegang peran penting untuk pencegahan kanker seperti ini. Baik, terima kasih. Ini mungkin juga pertanyaan berikutnya sudah sedikit disinggung oleh Prof. Murdani. Kanker kolorektal hanya terjadi pada orang dengan riwayat keluarga yang ada sakit kanker juga. Tidak, Prof. Karena orang yang nggak ada riwayat keluarga pun bisa menderita kanker. Karena ini adalah bahagian dari proses bertambahnya usia seseorang, dan proses genetik yang nggak bisa kita hindarin. Namun bisa kita cegah kejadiannya dengan screening. Jadi meskipun nggak ada riwayat kanker di keluarga, tetap risiko itu ada yang kita katakan sebagai risiko rata-rata yang biasa muncul pada usia-usia menjelang 50 dan di atas 50 tahun. Baik, ini mungkin berikutnya untuk menegaskan kembali juga nih. Screening untuk kanker kolorektal hanya dilakukan bila timbul gejala. Pasti tidak, Prof. Karena justru screening ditujukan untuk mereka yang belum ada gejala. Jadi teman-teman sekalian jangan takut untuk menjalani proses screening ini, karena justru itu akan menyelamatkan jiwa Anda dari gerogotan kanker kolorektal. Ya, setuju. Semua orang dengan hasil tes tinjal normal tidak perlu dilakukan screening. Jadi saya tes nih normal, tidak perlu. Atau tadi disampaikan udah ya? Tidak, Prof. Karena hari ini bisa normal, negatif. Tapi kita nggak jamin tahun depan dan tahun berikutnya. Dan kita mesti tahu bahwa negatif pada tes dengan tinja itu tidak menjamin 100%. Jadi ada interval cancer namanya, screening negatif, tapi kansernya muncul. Oleh karena itu mesti diulang. Dan interval pengulangan ini tergantung jenis tesnya. Kalau untuk tinja darah samar di tinja, jaraknya diulang jarak 1 atau 2 tahun. Untuk CT colonografi bagian diulang 5 tahun. Untuk kolonoskopi, kalau hasil awal normal, diulang cukup jarak 10 tahun untuk yang risiko rata-rata. Tapi untuk yang risiko tinggi mesti diulang jarak 5 tahun. Jadi beda-beda, Prof, intervalnya. Tergantung modalitasnya dan tergantung tingkat risiko masing-masing orang yang boleh berbeda. Baik, screening ya yang kita lakukan itu hanya bermanfaat jika kita diikuti dengan tindakan lanjutan jika positif. Jadi screening positif akan bermanfaat bila kita ada tindak lanjutan. Betul, Prof.
Ini penting saya pikir bahwa screening itu mesti dilanjutkan sampai tindakannya selesai. Misalnya kalau hasil tes darah samar positif, maka diabaikan, lanjutkan dengan kolonoskopi misalnya. Dan kalau dari kolonoskopi hasilnya positif, ada polip misalnya, maka jangan lupa lakukan tindakan polipektomi untuk mengangkat polip ini. Dan kolonoskopi bisa digunakan untuk mengangkat polip tersebut. Dan kalau hasilnya ternyata kanker sudah invasif, maka tindakan pembedahan tentu perlu dilakukan untuk mengangkat penyakit secara kuratif. Ya, saya kira itu penting bahwa tindakan terapi mesti dilanjutkan setelah temuan awal ini. Baik, selanjutnya Prof. Murdani. Sekarang program screening yang dilakukan secara nasional untuk mencegah kanker kolorektal memang sudah diterapkan nih secara nasional hampir di semua provinsi kita. Harapannya begitu. Harapannya sih. Tapi sudah dilakukan belum sih beberapa provinsi gitu? Atau memang masih kelompok-kelompok aja? Saya khawatir belum, Prof. Belum, ya. Memang terus terang ini kerja besar dan tentu tidak semata-mata programnya dicanangkan, tapi juga logistiknya mesti disiapkan, baik itu sarananya, prasarana, tenaganya, tentu itu butuh effort yang tidak kecil. Jadi saya pikir ini langkah awal yang bagus, ada kampanye untuk mulai kanker kolorektal yang merupakan kanker ketiga terbanyak pada wanita setelah payudara, serviks, kanker kolorektal, dan nomor 2 terbanyak pada laki-laki saya pikir setelah paru-paru. Kanker kolorektal saya kira nomor 2 terbanyak. Memang kita belum punya data registry yang baik untuk itu, yang mesti prasyarat untuk sebuah screening yang baik, Prof. Namun saya pikir langkah awal ini sudah sangat positif dan kita lihat bahwa pemerintah telah mencanangkan untuk program kanker untuk 10 tahun ke depan, 2024 sampai 2034, mudah-mudahan program ini bisa membantu mencegah kanker di masa akan datang, meskipun dengan sejumlah usaha keras yang diperlukan lebih lanjut. Baik, tapi kalau saya lihat ya Prof. Murdani kan sebetulnya tanda petik ya, cukup sederhana ya, pemeriksaan darah samar dengan FIT ya. Saya rasa kan tidak mahal sekali ya, tanda petik saya gitu ya. Kedua, dikerjakan oleh petugas laboratorium yang terstandar biasa, yang dimanapun petugas laboratorium itu melakukan satu pemeriksaan itu yang mungkin sudah ada di primary healthcare juga ya. Tinggal mungkin sedikit pelatihan sedikit, sarananya ada. Saya pikir karena kita khawatirnya kalau begitu udah kena sakit, itu kan dampaknya luas sekali ya. Betul, tidak pada individu, keluarga, bahkan pemerintah, dan mensupport pengobatan dan sebagainya. Sedangkan kalau dia deteksi bisa kita dapat dini, Prof. Murdani sampaikan begitu sangat sederhana, ya tanda petik ya, tidak invasif, terlalu invasif lah dibandingin yang memang sudah menengah atau advance. Mungkin jadi pertimbangan juga ya oleh pemerintah dengan prevalensi cukup tinggi, nomor 3 di secara keseluruhan, nomor 2 untuk laki-laki, dampak sakitnya cukup besar. Sepertinya tanda petik bisa dikerjakan oleh petugas laboratorium yang ada di rumah sakit daerah, minimal kabupaten atau mungkin puskesmas. Sarana yang tidak terlalu advance banget, ya mungkin menjadi satu challenge juga ya. Gimana Prof. Murdani? Betul sekali, Prof. Bahwa sebenarnya pemeriksaan awal sangat sederhana dan sesuai arahan Prof. Hegar, kita juga di klaster mengembangkan rapid test, Prof. Berupa tes cepat dengan menggunakan pendekatan reaksi antigen antibody. Kita dari bahannya apa, Prof? Dari feses. Dari feses ya, dari feses kita bisa tes dengan sederhana, dan sebenarnya tes ini bisa dikerjakan di rumah tangga dengan begitu sederhananya. Jadi mudah-mudahan tes ini bisa kita kembangkan lebih lanjut untuk diproduksi, mudah bisa bermanfaat dan mudah bisa menekan biaya pemeriksaan ini. Dan saya kira ini penting, Prof, karena ke depan kalau kita melihat jumlah populasi kita 268 juta dan untuk mereka yang at risk group mungkin lebih kurang 60 jutaan, ini jumlah tidak kecil. Artinya perlu resources yang cukup besar untuk melakukan tes screening awal ini, walaupun hanya dengan misalnya pemeriksaan darah samar feses, kita perlu resource yang besar untuk ngetes semua yang at risk group ini, yaitu mereka yang berusia di atas 50 tahun.
Baik, berarti menarik tuh Prof. Murdani. Jadi Prof. Murdani sedang kembangkan ya suatu alat rapid test namanya ya. Nah, mungkin ini jadi satu informasi juga buat kita semua ya, termasuk pembuat kebijakan pemerintah nih, ada sedang dikembangkan suatu cara yang baik, yang mudah di lapangan, bisa dikerjakan oleh tidak petugas hanya kesehatan, tapi oleh masyarakat sendiri untuk membuat satu screening. Tentu kita harapkan alat ini validasinya bagus, sensitif spesifik juga baik, bisa kita gunakan di lapangan. Minimal yang tadi kita mendeteksi dini, bahkan mencegah secepat mungkin. Baik Prof. Murdani, terima kasih untuk waktunya. Kita telah berbincang-bincang hampir setengah jam, kali sudah lebih dari setengah jam juga ya, dengan waktu yang sangat menarik. Saya rasa para pemirsa kita semua percaya dan yakin bahwa kita telah mendapat banyak ilmu pengalaman dari Prof. Murdani pada 30 menit ini. Dan yang paling penting adalah pesan dari Prof. Murdani, jangan lupa preventif dan deteksi dini. Jadi usia 45 tahun, screening lah. Dengan pemeriksaan yang sangat sederhana, saat ini kita dianjurkan adalah darah samar, pakai FIT, negatif, 1 tahun lagi evaluasi kembali. Ya, kita coba bersama-sama pola hidup yang sehat. Makan kita atur, olahraga juga kita upayakan untuk kita kehidupan sehari-hari. Terima kasih Prof. Murdani untuk waktunya, selamat selalu meneliti. Kita tunggu tadi rapid testnya, kita ketemu tahun depan atau berapa bulan lagi, dengan hasil yang bagus bisa kita berikan kepada pemerintah. Terima kasih banyak Prof. Murdani. Sampai ketemu. Selamat bertugas. Terima kasih Prof. Regar. Ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Assalamualaikum.